Baik Bapak-Bapak, Ibu-ibu, teman-teman calon anggota KPPS, ini seharusnya kan dilantik dulu. Jadi ya ada Bapak sudah terlanjur diberi waktu sambutan dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas dari KPPS ke depannya, karena setelah ini saudara-saudara semua akan menjadi bagian dari anggota penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Probolinggo. Harapan kami kepada teman-teman KPPS sebagai ujung tombak terdepan. Jadi tugas saudara-saudara sekalian ini sangatlah berat nanti terkait dengan penyelenggaraan pemilu, karena sukses dan tidaknya pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan, ada yang tahu hari apa? Hari Rabu tanggal 14. Jadi pada tanggal 14 Februari yang akan datang kita akan menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, pemungutan suara. Nah, perlu diperhatikan oleh saudara-saudara semuanya, karena ini saya lihat yang orang-orang lamanya hanya sebagian saja, ya. Sepertinya sudah banyak generasi-generasi muda yang sudah masuk di jajaran penyelenggara. Perlu saya tekankan nanti bagi yang masih belum pernah berpengalaman di bidang penyelenggaraan ini, selalu berkoordinasi kepada teman-teman yang sudah berpengalaman. Jangan pernah merasa malu atau merasa takut ketika kita tidak mengetahui, tapi diam saja, tapi nanti hasilnya malah tidak maksimal. Untuk itu bagi yang masih baru-baru ini, silahkan selalu berkoordinasi. Di sini ada teman-temannya juga yang sudah jadi KPPS, yang lama-lama mungkin sudah berpengalaman. Silahkan bertanya, dan di atasnya dari saudara-saudara juga ada yang namanya PPS. Silahkan selalu bertanya kepada PPS-nya, berjenjang ya. Jangan langsung ya, mohon maaf, saya juga kan orang sini. Ya. Mungkin karena masih ada hubungan keluarga, teman saya semua langsung ke saya. Jangan, ya. Berjenjang di sini, meskipun saya di PPK-nya, jangan langsung ke saya ketika ada hal-hal yang perlu diselesaikan atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kepemiluan. Jangan lompat, ya, jangan lompat ke saya. Pakai ada etikanya sendiri, berjenjang, ada PPS-nya. Meskipun di sini ada saudara-saudara saya, ponakan saya, tapi kalau berkaitan dengan tugas harus mengikuti alurnya. Seperti itu. Juga ini pesan dari Ketua KPU Kabupaten Probolinggo kepada semua KPPS yang sebentar lagi akan dilantik ini, ya tolonglah bekerja secara profesional dan juga harus bertanggung jawab terkait dengan tugas-tugas yang akan dilimpahkan kepada saudara-saudara semuanya. Untuk itu saya pesan, ya, jangan sampai teman-teman KPPS ini bermain-mainlah, ya. Ikuti aturan undang-undang, baik PKPU ataupun undang-undang pemilu. Itu pedoman dari saudara-saudara semuanya. Jangan mau diintervensi. Ingat, jangan mau diintervensi, ditekan oleh pihak manapun.
Yang penting saudara-saudara ini berpedoman kepada aturan-aturan aman. Ya. Jadi dari teman-teman ini hanya tegak lurus. Siapa? Keatasannya ada BPS. Nanti BPS kalau ada masalah ada BPK. Ketika BPK juga ada KPU Kabupaten Probolinggo. Seperti itu. Kalau dari pihak luar, dari luar penyelenggara menekan dari saudara-saudara harus gini, sudah jangan ikuti. Paham ya? Ya. Kalau sudah melaksanakan tugas dengan aturan, insya Allah kita tenang, aman. Kan begitu lagi. Jadi teman-teman ini jangan niku-niku gini mau gitu, sudahlah. Ya. Kenapa saya pesankan seperti itu? Ketika nanti ini mulai dari hari ini, setelah dilantik ini, maka banyak orang-orang yang menyorot dari teman-teman semua. Ya. Banyak yang akan mencari dari teman-teman semua. Awas ini. Ya. Di luar sana banyak yang mengintai dari teman-teman semua. Entah dengan hal-hal kepentingan seperti apapun, saya kira teman-teman semua sudah paham masalah ini. Ya. Tolong ini betul-betul diperhatikan. Kenapa? Kalau nanti KPPS-nya bermasalah, ya jangan punya prinsip itu. Kok senanggungan, jangan seperti itu. Nah, kalau KPPS-nya ini bermasalah nanti PPS-nya juga kena. Seperti itu. Bukan karena tidak seperti itu. Karena apa? Saudara ketika bermasalah terkait dengan kepemiluan, ada orang lain yang akan menerima imbasnya. PPS kena, PPK juga kena. Paham ya? Nah, tolong ini betul-betul diperhatikan. Terus yang terakhir begitu, jangan lama-lama karena setelah ini saya masih ke desa sebelah. Setelah pelantikan teman-teman ini ada tugas di tiap TPS untuk memilih calon ketua masing-masing. Ya, atau sudah terbentuk ketuanya? Sudah? Belum. Karena ini kalau sudah kebiasaan, biasanya sebelum terbentuk itu ketuanya sudah ketahui. Ya. Baik dalam segala hal, kalau di Indonesia itu sudah terbiasa. Kalau masalah pilihan-pilihan itu harus kan ini, itu merada ya. Saya kira kalau di sini betul. Tolong ketika menentukan seorang ketua, ya, ini perlu diperhatikan. Kalau kemarin saya waktu rakor itu, saya cuma menyampaikan ini. Bahasanya ketua KPU Kabupaten Probolinggo, ketua itu harus mempunyai 3 hal, ya. Yang pertama harus mengakar ke bawah katanya. Yang kedua menganyam ke samping. Ini perlu dipegang oleh sebagai ketua. Terus yang ketiga harus memutuk ke atas. Yang pertama mengakar ke bawah. Yang kedua menganyam ke samping. Perhatikan ini calon-calon ketua ini. Kalau tidak punya 3 hal itu dengan ditunjuk sebagai ketua. Apa artinya? Mengakar ke bawah itu artinya seorang ketua harus bisa mengakomodir anggotanya. Ketua atau anggota jangan diangkat. Ya, jangan dituntut. Betul. Sekiranya ketua itu bisa mengkondisikan teman-temannya. Artinya apa? Bukan hanya mengkondisikan dalam hal yang tidak baik, tapi dalam hal kebijakan sekiranya ketua itu harus tegas seperti itu.
anggota apa kedua king takut gang juga kan, jangan dituju. Terus apa? Yang kedua, menganyam ke samping. Ya. Menganyam ke samping itu apa? Ketua itu harus netral kepada teman-temannya, semuanya diayomi, harus bisa mengayomi dari semua anggotanya, tidak berpihak ke salah satu, yang ini orang saya, ini bukan orang saya, jangan, ini saudara saya, itu bukan saudara saya, tidak seperti itu, semuanya dianggap sama ke samping. Jadi apa? Tidak ada keberpihakan di antara salah satu anggotanya, dibeda-bedakan lah, tidak ada perbedaan, semua anggota itu sama. Terus yang terakhir, yang kedua itu harus memujuk ke atas, memujuk, ngocok. Ya, artinya apa? Tegak lurus, satu komando. Kemana? Kalau kita apa? BPS, KPPS ke siapa? Komandonya dari siapa? Dari BPS. Kalau BPS tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, baru naik ke BPK. Jangan ke BPK dulu, sama dengan BPS. Jangan ke KPU dulu, ke BPK dulu, kan gini. Jadi harus tegak lurus. Kembali ke yang tadi, kalau ada intervensi dari luar, oh ini menyampaikan gini, harus gini, sudah, jangan tolak-tolak, lurus. Paham ya? Nah, terus yang paling terakhir dari saya, mungkin setelah ini jangan sampai dilewati kepada semua BPS. Ini juga pesan dari komisioner KPU, setelah pelantikan nanti dari saudara-saudara sekalian ini sudah resmi menjadi bagian dari penyelenggara setelah dilantik nanti. Tapi kalau sekarang jangan dulu, karena belum resmi. Kalau belum dilantik belum resmi. Saudara-saudara sekalian ini diwajibkan, kan sudah punya HP semua, punya ya. Memfollow semua akun-akun media sosial KPU, baik KPU Kabupaten Probolinggo, provinsi dan juga RI. Jadi teman-teman ini nanti punya tugas untuk memfollow semua akun-akun medsosnya KPU, baik RI, provinsi, Kabupaten Probolinggo. Di situ kalau tidak salah ada 4 apa 5 gini, 5 ya. Ada TikTok sama, KPU juga TikToker. Ya. Saya kira kalau TikTok teman-teman ini punya semua. Ada TikTok, ada Instagram bagi yang punya ya. Kalau Instagram ini kan sepertinya tidak semua punya. Tapi kalau mau mendownload sekarang ya silahkan. Ada Facebook, YouTube, IG, Instagram, Twitter, Snack. Katanya cuma 5 itu. Silahkan selalu diikuti ya, karena ini Kabupaten Probolinggo ini followernya terendah ya. Anggota penyelenggaranya terbanyak tapi followernya terendah. Ini juga bukan apa, jangan menganggap enteng hanya ini hanya apa, follow kan selama ini kan cuma main-main ya. Kalau cuma ya jangan seperti itu. Ini